Veda Egap Pratama dan Mario Aji akan menghadapi jadwal padat dalam rangkaian balap di Eropa sepanjang Mei tahun 2026. Setelah balapan di Spanyol, Veda Egap Pratama dan Mario Aji masih akan menjalani balapan di Eropa. Pekan depan pembalap Honda tim Asia tersebut akan balapan di sirkuit Le Mans, Prancis. Selamat datang lagi di Mohak Official bersama saya Rino Desperado Mohak. Rangkaian balapan Moto3 kemudian akan kembali pindah ke Spanyol pada pertengahan Mei. Namun bukan balik ke Jerez, tepatnya Veda Egap Pratama dan Mario Aji akan balapan di Catalunya. Pada akhir Mei, Veda Egap Pratama dan Mario Aji akan menyambangi Italia untuk balapan di Mugello. 3 balapan di Eropa sepanjang Mei akan menghadirkan kesempatan untuk Veda Egap Pratama dan Mario Aji untuk mendulang poin. Keduanya sudah tidak asing dengan sirkuit yang akan dilahap di Prancis, Spanyol, dan Italia. Veda Egap Pratama sudah mempunyai banyak pengalaman saat tampil di sirkuit seperti Mugello, Le Mans, dan Catalunya. Saat tampil di ajang junior seperti Red Bull Rookies Cup dan FIM Junior GP. Bahkan Veda Egap Pratama menang di race 1 dan race 2 di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025 yang diadakan di sirkuit Mugello, Italia. Sementara itu Mario Aji juga sudah akrab dengan 3 sirkuit tersebut, baik di ajang junior maupun di ajang Moto3 dan Moto2. Pada tahun 2024 Mario Aji bisa meraih poin saat balapan di Catalunya dan Mugello. Balapan di Eropa masih akan berlangsung hingga September mendatang. Dan pada musim ini Veda Egap Pratama lebih konsisten untuk meraih poin. Dari 4 balapan, Veda Egap Pratama bisa mendulang poin dari 3 seri dan kini ada di peringkat ke-6 dengan torehan poin maksimal 37 poin. Pembalap Red Bull KTM Tech3 Rico Salmela menyelesaikan 70 lap saat tes Moto3 Jerez 2026. Rico Salmela menjadi pembalap tim pengembangan talenta KTM yang catatan waktunya paling bawah dalam tes Moto3 di sirkuit Jerez Spanyol pada tanggal 28 April 2026. Pembalap asal Finlandia tersebut menyelesaikan tes di posisi ke-7 ketika Valentin Perone dan Alvaro Carpe secara berurutan menempati 3 besar. Salmela mencatatkan waktu terbaik 1 menit 45,321 detik atau tertinggal 0,459 detik dari rekan setimnya yang keluar sebagai tercepat dalam tes. Salmela juga satu trip di bawah Veda Egap Pratama dengan catatan waktu lebih pelan 0,273 detik. Sebagai informasi, Rico Salmela dan Veda Egap Pratama adalah salah satu dari segelintir debutan yang memasuki musim ini tanpa pengalaman Grand Prix sebagai pembalap pengganti atau wildcard. Namun, keduanya justru lebih dulu mampu finish 5 besar dibandingkan rookie yang lain. Rico Salmela mampu finish posisi kelima dalam balapan Moto3 Brazil, di mana pada waktu bersamaan Veda Egap Pratama mampu finish posisi ketiga. Bagi Rico Salmela, tes Jerez adalah hasil yang positif dibandingkan pada balapan Moto3 Spanyol 2026. Salmela sebenarnya mengawali akhir pekan dengan cukup baik dengan mendapatkan posisi ke-12 pada praktis untuk lolos langsung ke Q2. Namun ia berada di posisi 18 saat kualifikasi yang menentukan pole position dan memulai balapan tepat di belakang Veda Egap Pratama. Nama Veda Egap Pratama ramai dibicarakan di pedok balap dunia. Pembalap muda Indonesia tersebut dikabarkan masuk dalam radar Aspar Team dan disebut berpotensi menjadi Ayo Ogura kedua di masa depan. Isu ini mencuat setelah 2 pengamat MotoGP, Matteo Guarinoni dan Abdul Sattar, membahas perkembangan karir Veda Egap Pratama yang dinilai semakin menjanjikan. Aspar dikenal sebagai tim yang tidak hanya mengejar hasil instan, namun fokus membangun pembalap dari usia muda secara bertahap. CF Moto Gaviota Aspar Team memiliki rekam jejak kuat dalam mengembangkan talenta, baik dari sisi teknik balap, mental, hingga kemampuan membaca strategi di lintasan.
Beberapa nama seperti David Alonso dan Daniel Holgado menjadi bukti keberhasilan sistem pembinaan mereka. Dan tak hanya itu, regenerasi balap di Aspar terus berjalan dengan munculnya talenta baru di kelas Moto3 seperti Maximo Queiles dan Marco Morelli. Dalam pola rekrutmen seperti ini, nama Vega Pertama dinilai sangat cocok karena masih muda dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Selain itu, banyak mata juga menyoroti performa Vega Pertama di Moto3 yang dianggap sebagai salah satu kelas paling kompetitif di dunia balap. Memang banyak yang meremehkan Moto3 sejak awal, padahal hampir semua pembalap di grid memiliki kemampuan yang merata dengan selisih waktu kemenangan yang sangat tipis. Di tengah persaingan ketat tersebut, Vega Pertama mampu bersaing di 10 besar dan beberapa kali terlibat duel dengan pembalap papan atas. Setiap posisi di 10 besar Moto3 sangatlah mahal. Vega Pertama mampu menunjukkan kontrol, keberanian, dan kecerdasan balap. Para pengamat bahkan membandingkan level kompetisi Moto3 pada saat ini dengan generasi pembalap top seperti Pedro Acosta, Marc Marquez, dan Valentino Rossi. Artinya, ketika Vega Pertama mampu bersaing di level tersebut, ia sejatinya sedang menghadapi calon-calon bintang di masa depan. Selain performa di lintasan, faktor lain yang membuat Vega Pertama menarik adalah nilai pasar. Indonesia dikenal sebagai salah satu basis terbesar MotoGP di dunia. Kombinasi antara performa, potensi, dan daya tarik pasar membuat Vega Pertama disebut sebagai aset yang bernilai tinggi, baik secara olahraga maupun secara komersial. Saat ini Vega Pertama berada dalam jalur pengembangan Honda Tim Asia. Namun situasi ini dinilai memiliki risiko jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu pengamat bahkan menyinggung kasus Ai Ogura yang akhirnya keluar dari jalur pengembangan Honda dan memilih arah berbeda dalam karirnya. Jika peluang tidak diberikan secara optimal, bukan tidak mungkin tim lain seperti Aspar akan mengambil langkah lebih cepat untuk merekrut Vega Pertama. Dengan performa yang terus meningkat dan ketertarikan tim besar, arah karir Vega Pertama kini jelas mengarah ke level yang lebih tinggi. Jika bergabung dengan Aspar Team, bukan tidak mungkin Vega Pertama akan mengikuti jejak sukses pembalap muda lain dan menjadi bintang baru di dunia balap internasional. Vega Pertama juga tampil menjanjikan dalam sesi tes resmi Moto3 2026 yang digelar setelah seri keempat Moto3 di Jerez, Spanyol. Vega Pertama berhasil menutup sesi di posisi ke-6 dari 20 pembalap yang berpartisipasi. Tes ini digelar setelah seri keempat Moto3 Spanyol di lokasi yang sama dan menjadi ajang evaluasi performa tim serta pembalap menjelang seri berikutnya. Valentin Perone dari KTM Tech3 menjadi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 44,861 detik. Sementara itu, dominasi dua Red Bull KTM Ajo terlihat jelas dengan menempatkan dua pembalap teratas, Alvaro Carpe di posisi kedua dan Brian Uriarte di posisi ketiga. Brian Uriarte juga menjadi pembalap dengan sesi lap terbanyak, yaitu 95 lap selama sesi putaran berlangsung. Sedangkan Vega Pertama mencatatkan waktu terbaik 1 menit 45,047 detik, hanya terpaut 0,186 detik dari catatan tercepat Valentin Perone. Menariknya, selisih waktu Vega Pertama dengan pembalap posisi kelima Adrian Fernandez hanya 0,042 detik, yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan di barisan depan. Sesi tes yang berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 18 waktu setempat berjalan sangat kompetitif. Sebanyak 12 pembalap mencatatkan waktu dalam selisih kurang dari 1 detik, yang menandakan tingginya level persaingan di Moto3 musim 2026. Kondisi ini membuat setiap kesalahan kecil sangat menentukan posisi akhir di papan waktu. Hasil finish di 6 besar menjadi sinyal positif bagi Vega Pertama, sebuah performa yang menunjukkan konsistensi Vega Pertama dalam bersaing di level dunia. Dan catatan impresif di Jerez ini diharapkan menjadi modal penting jelang seri kelima Moto3 Prancis 2026 yang akan digelar di sirkuit Le Mans Prancis 2 pekan ke depan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, saya Nurul Supratomohan. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di